tak terima disalip motor sekelompok bersepeda berulah. Mereka mengeroyok pengendara motor yang sebenarnya hanya berniat memberikan teguran. Lantas bagaimana asal-muasal perkara ini bermula? Berikut kisahnya dalam jejak kasus geng sepeda keroyok pelajar. Mojokerto, Jawa Timur diduga mengalami imbas kekerasan oleh sekelompok pesepeda yang merasa tersinggung atas ucapan sang anak ketika meminta pesepeda agar tidak menghalangi jalan. Lantas, bagaimana kasus ini bergulir? Inilah jejak kasus. Rekaman CCTV ini menunjukkan aksi pengeroyokan terhadap seorang pelajar yang dilakukan sekelompok pesepeda atau goeser di Mojokerto, Jawa Timur. Video berdurasi 2 menitan ini pun viral di media sosial Facebook. Postingan itu mendapat ribuan komentar warganet yang geram atas aksi pengeroyokan tersebut. Kejadian berlangsung saat Firdaus melakukan perjalanan dari rumahnya di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo menuju sekolahnya di Simpang 3 SMK Raden Patah, Mojokerto. Saat tengah konsentrasi mengendarai sepeda motornya, ia bertemu dengan rombongan pesepeda dari arah Rolak Songo menuju kota Mojokerto. Rombongan goeser ini menurut Firdaus bergerombol sehingga menyebabkan kemacetan. Ia pun langsung menyalip rombongan pesepeda sambil mengucapkan kata, "Minggir, bos." Saya menyalip pesepeda itu, terus saya bilang, "Minggir, bos." Terus saya melanjutkan perjalanan ke sekolahan, ke pertigaan SMK Raden Patah, Mojokerto. Terus di situ saya sedang menelpon teman saya. Dari belakang ada pesepeda itu memegang leher saya. Setelah melewati kelompok goeser itu, Firdaus menyempatkan berhenti sejenak untuk menghubungi seorang kawan di samping sekolahnya di Jalan Maijen Sungkono, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Mojokerto. Namun secara tiba-tiba satu dari rombongan pesepeda itu ternyata sudah ada di belakang Firdaus dan memegang pundaknya. Orang itu pun langsung bertanya, apakah ucapan Firdaus saat menyalip itu menantang mereka? Dia bilang, "Kamu nantang saya." Terus saya bilang, "Aku ngasih tahu kalau minggir, bos." Terus saya dipukuli di situ. Saya mencoba melepaskan cekikannya, terus helm saya dipaksa lepas, terus dilemarkan ke saya. Sang pelajar ini pun berusaha meloloskan diri. Namun sayangnya, Firdaus tak bisa berkutik karena tubuhnya terus dipegang. Dalam waktu yang sama, 2 teman pesepeda itu datang dan ikut memukuli Firdaus. Kejadian itu berhenti ketika seorang anggota TNI memisahkan mereka. Pasca kejadian, Muhammad Firdaus pun langsung melakukan pelaporan atas kejadian yang menimpanya ke Polsek Magersari, Mojokerto, Jawa Timur. Menurut korban, rombongan goes itu berjumlah 10 orang, namun hanya 3 orang yang mengeroyoknya. Sekitar 3 orang. 3 orang ya? Dipukul di mana sih? Dipukul di perut, di kepala ini kena lemparan helm, terus dicekik ini. Pihak kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan dan telah memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian, termasuk korban. Jadi korban itu sekitar jam 9 dari rumah berangkat menuju ke SMK Raden Patah.
pertigaan Jatikulon, masih masuk wilayah Mojoanyar. Dia ketemu dengan rombongan goes yang indikasi menutup jalan. Kemudian dia bilang, minggir bos. Setelah itu si korban melanjutkan perjalanan. Sampai di pertigaan Raden Patah, dia berhenti sebentar. Ternyata disusul oleh pegawai tadi sampai terjadi insiden ini. Belum. Sementara masih dalam identifikasi. Sikap arogan tentunya tidak dibenarkan sama sekali, apalagi hingga mengeroyok seseorang. Namun menurut kriminolog Adrianus Miliala, sikap itu bisa didorong karena sensasi grup identity atau identitas kelompok. Orang memang sedang mengeksploitasi grup identity karena merasa nyaman, karena merasa mendapatkan bantuan, dan sekaligus juga orang lalu melindungi grup identity-nya ketika merasa diganggu. Apa sih masalahnya dengan ucapan si anak ini? Tidak ada masalah. Tapi karena si kelompok bersepeda ini sudah membuat satu identitas kelompok, ya, sebagai misalnya kelompok bersepeda apa gitu ya, merasa sudah kompak, sudah solider, bahkan sudah menciptakan satu bendera kelompok, moto kelompok, ya, sudah kompak banget lah gitu ya. Maka kemudian dia merasa terganggu ketika ada orang yang semacam melecehkan tuh dengan mengatakan bahwa minggir bos itu. Lalu apakah tindakan responsif kelompok pesepeda ini bisa masuk ke dalam ranah hukum? Ketika sudah ada satu tindak pidana, sudah suatu perbuatan dan ada aturannya, maka tentu pelaku tidak bisa mengelak. Ada hal yang membuat orang bisa mengelak dari jerat hukum, ada dua. Yang pertama adalah ketika dia memang dinyatakan sebagai tidak bertanggung jawab terkait dengan kesadarannya yang hilang. Kita katakan sebagai orang gila gitu ya. Yang kedua adalah ketika dia masih berada di usia kanak-kanak, di bawah usia 16 tahun, di mana kemudian lalu ada proses diversi namanya. Jadi dengan kata lain dia tidak diproses secara pidana, tapi kemudian ada proses di mana dia dikembalikan, diterawat oleh keluarga atau dimasukkan dalam lembaga pembinaan khusus. Nah, dalam hal ini tinggal cuma itu jalan keluarnya kalau memang dalam hal ini tidak bisa menghindari pidana.